Kaisar Naga Abadi Chapter 4051 Bahasa Indonesia. Bab 4051, Operasi 3 Orang. Dark Star, sang jenius tak tertandingi dari ras roh gelap dan salah satu kandidat peringkat kebanggaan surga alam semesta, tewas di tangan Lu-Ming dengan penyesalan yang tak tertandingi. Begitu Dark Star mati, dua ahli yang tersisa dari ras roh gelap sangat terkejut dan ketakutan. Mereka berdua telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kekuatan surgawi dalam tubuh mereka berkobar saat mereka dengan panik bergegas keluar, mencoba melarikan diri. Dark Star telah terbunuh dan Lu-Ming memiliki kebebasan untuk menghadapi mereka. Mereka akan berada dalam bahaya. Jika kau ingin pergi, Ting Dewa saja. Dandan berteriak dan terus menyerang, menambah kekuatan formasi. Selain serangan Ling Yuwei, kedua ahli roh 9 yin itu tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Dandan, biarkan mereka pergi. Pada saat ini, Lu-Ming mengirim transmisi suara ke Dandan. Awalnya, Dandan sedikit tertegun, tetapi kemudian matanya bergerak cepat dan dia mengerti apa yang dimaksud Lu-Ming. Dia menjawab Lu-Ming dengan telepati, "Nak, kau mengerti." Hehe. Setelah itu, Dandan dengan sengaja mengendalikan Grand Array, yang menyebabkan Grand Array tersebut menampakkan cacat. Kedua ahli roh 9 yin menemukan kelemahan itu. Mereka langsung bersorak kegirangan. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, menghancurkan formasi dalam satu gerakan, dan bergegas keluar dari pengepungan. Wus! Keduanya berubah menjadi dua cahaya pedang dan terbang dengan cepat. Meskipun demikian, masih ada tembok emas yang didirikan oleh Dandan di sekelilingnya. Hancur! Hancur. Kedua ahli dari Dark Soul Rache itu meraung keras dan menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka menebas dua cahaya pedang yang mengejutkan dan menghantam dinding emas itu. Dengan dua ledakan keras, tembok emas itu benar-benar runtuh. Kedua ahli roh 9 yin sedikit tercengang. Sebelumnya, Dark Star terus-menerus membombardir tembok emas, tetapi tembok itu tidak dapat menembusnya. Bagaimana mungkin serangan gabungan mereka berdua dapat menembus tembok emas? Mungkinkah tembok emas itu sudah diambang kehancuran karena pemboman terus-menerus dari Dark Star? Namun, pada saat ini, menghadapi saat yang kritis, dua makhluk kuat dari roh 9 yin tidak punya waktu untuk berpikir dan segera bergegas keluar. Mengejar. Jangan biarkan mereka lolos. Dandan berteriak dan mengejarnya. Lu-Ming dan Ling Yuwei juga berubah menjadi dua garis cahaya dan mengikuti dari belakang. Kedua belah pihak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak lebih dari 100.000 mil. Lebih dari 100.000 li jauhnya, dia telah meninggalkan jangkauan wilayah prajurit terlarang. Pada saat ini, Lu-Ming tiba-tiba merasa tubuhnya ringan. Kekuatan yang menghalanginya telah menghilang. Dia berhasil terhubung dengan manik angin ganas, tongkat mistis es, dan baju besi prajurit surgawi kelas 2 lagi. Dia juga bisa mengendalikannya. Ling Yuwei melakukan hal yang sama. Dia mengeluarkan busur peri yang berlumuran darah dan memasang anak panah. Sebuah anak panah terbentuk dan melesat ke udara menuju salah satu ahli dari ras jiwa gelap. Tidak bagus, kita telah ditipu. Seorang pakar roh dari klan Yin 9 meraung. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa mereka bisa keluar dari pengepungan dengan mudah. Itu karena Lu-Ming dan yang lainnya sengaja membiarkan mereka keluar dari pengepungan. Mereka berhasil keluar dari pengepungan. Lu-Ming dan yang lainnya juga telah meninggalkan wilayah terlarang. Ketika Lu-Ming dan kelompoknya meninggalkan jangkauan wilayah prajurit terlarang, mereka dapat segera menggunakan senjata pembunuh pamungkas mereka dan kekuatan tempur mereka akan meningkat drastis. Adapun mereka, meskipun mereka juga dapat mengendalikan senjata dewa, mereka tidak memiliki senjata pembunuh yang ampuh. Selain itu, mereka hanyalah prajurit surgawi kelas 3, dan baju zirah surgawi mereka pun hanya kelas 3, yang hanya mampu menahan serangan dari kaisar surgawi tingkat 9. Namun, kekuatan mesin pembunuh yang dikendalikan oleh Ling Yuwei atau Lu-Ming tidak terbatas pada tingkat ke-9 kaisar surgawi. Semangat elit Nine Yin berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangan itu. Pada saat yang sama, baju perang di tubuhnya bersinar. Sebuah perisai cahaya muncul dan menutupinya. Namun, semuanya sia-sia.
Anak panah itu menembus kepala ahli jiwa kegelapan dengan suara ledakan. Kepala ahli jiwa kegelapan itu meledak, dan jiwanya hancur. Saat Ling Yue bergerak, Lu Ming juga bergerak. Hembusan angin yang mengerikan keluar dari mutiara badai dan mengembun menjadi bila angin, melesat keluar. Wah, pertahanan roh Nine Yin juga tertembus. Namun, kekuatan badai itu sedikit lebih lemah. Meskipun telah menembus baju besi prajurit surgawi tingkat 3, itu tidak membunuh roh ahli Nine Yin. Itu hanya menyebabkannya terluka parah. Namun, bila angin kedua segera dilepaskan, roh 9 ahli Yin menjerit memilukan sebelum tubuhnya berubah menjadi abu oleh angin kencang. Hahaha, mudah saja. Dandan tersenyum. Lu Ming juga menunjukkan senyuman. Benar saja, mereka sengaja membiarkan dua jiwa kegelapan yang kuat itu melarikan diri. Jika mereka berada di wilayah prajurit terlarang, Lu Ming, Dandan, dan Ling Yue dapat bekerja sama dan membunuh dua ahli roh 9 Yin. Namun, itu akan lebih merepotkan. Jika mereka berdua bertarung sekuat tenaga, mereka mungkin juga akan terluka. Namun, begitu mereka meninggalkan wilayah tentara terlarang, mereka akan dapat mengendalikan senjata pembunuh hebat mereka. Kemudian, membunuh kedua ahli roh 9 Yin ini akan semudah membalikkan tangan mereka. Kedua orang ini berbeda dari Darkstar. Begitu Darkstar meninggalkan wilayah terlarang, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Oleh karena itu, mereka harus membunuhnya di dalam wilayah terlarang. Haruskah kita membersihkan medan perang? Kata Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming dan yang lainnya mengubah mayat anggota Darkstar menjadi abu dan mengumpulkan semua darah roh iblis jahat. Sedangkan anggota tim aslinya, mereka bertiga dibawa ke pulau terdekat dan dikuburkan. Ai, Lu Ming menghela napas. Ngomong-ngomong, orang-orang ini semua terlibat dengannya. Darkstar dan yang lainnya ingin membunuhnya. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan mati. Mu Yun, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Itu terutama karena seorang pengkhianat muncul di antara kita. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan mati. Ling Yue menasihati, takut kalau Lu Ming akan memiliki simpul di hatinya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Namun, kita harus menggunakan darah ras malaikat untuk memberi penghormatan kepada orang-orang tak berdosa ini. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya dingin. Dari percakapannya dengan Darkstar, dia menyimpulkan bahwa orang di balik layar adalah ras malaikat. Dia akan mengingat ini. Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan membuat ras malaikat membayarnya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah dia kembali ke kota Nantian untuk mengisi kembali pasukannya? Atau? Dandan bertanya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sedang mengisi kembali pasukan. Bagaimana jika ada pengkhianat lagi? Sudah cukup jika hal seperti itu terjadi sekali. Lu Ming tidak ingin hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Ini sama saja dengan menyerahkan hidup seseorang ke tangan orang lain. Kali ini, mereka beruntung atau terlalu percaya diri. Oleh karena itu, kelompok Lu Ming berhasil membalikkan keadaan. Jika pihak lain telah mengirimkan pembunuh yang lebih kuat, seperti mereka yang memiliki kecakapan pertempuran di atas tingkat ke-9 alam Kaisar Surgawi, ditambah dengan munculnya pengkhianat dan prajurit terlarang, mereka semua akan berada dalam bahaya. Dia beruntung kali ini, tetapi itu tidak berarti dia akan beruntung di lain waktu. Jika lain kali ada pengkhianat, bukankah berbahaya jika datang musuh yang lebih kuat? Setelah ini, hanya kita bertiga saja, bagaimana? Kata Lu Ming. Bagus. Itu yang aku inginkan. Kata Dandan. Saya juga tidak keberatan. Kita bertiga akan lebih lincah dan sembunyi-sembunyi. Kata Ling Yue. Setelah itu, mereka pergi. Mereka tidak kembali ke kota Nantian, tetapi melanjutkan aktivitas mereka di Pulau Bintang yang penuh dengan iblis, memburu iblis. Kaisar Naga Abadi Chapter 4052 Bahasa Indonesia. Bab 4052, membunuh Kaisar Dewa tingkat ke-9 seperti membunuh ayam. Tentu saja ada keuntungan dan kerugian dalam operasi 3 orang. Kelemahan mereka adalah mereka tidak cukup kuat. Satu tim dapat membentuk formasi pertempuran dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Selama mereka tidak bertemu dengan ahli Tirk Surgawi,
bahkan jika mereka bertemu dengan sekelompok besar iblis jahat, mereka dapat menyerang dan mengalahkan pihak lain. Akan tetapi, jika mereka hanya bertiga saja, meski mereka mengandalkan senjata pembunuh mereka, jika mereka bertemu dengan segerombolan setan jahat, seperti ratusan setan jahat yang memiliki kekuatan tempur di alam kaisar surgawi tingkat 9, mereka pasti akan kesulitan untuk melarikan diri. Dengan begitu banyak iblis jahat yang menyerang bersama-sama, kekuatannya sungguh mengejutkan. Lu Ming tidak takut karena dia memiliki baju besi surgawi kelas 2. Namun, dia akan berada dalam bahaya jika bertarung dengan Ling Yuwei. Jika sejumlah besar iblis menyiapkan susunan pembantaian dewa iblis dan menjebak mereka, Lu Ming akan berada dalam bahaya untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, tindakan mereka selanjutnya menjadi lebih rahasia dan hati-hati. Mereka tidak menyerang pulau-pulau yang kuat dan hanya membunuh iblis-iblis jahat yang sendirian atau jumlahnya sedikit. Mereka bertiga menyembunyikan aura mereka dan menuju lebih dalam ke Pulau Bintang Iblis. Sehari kemudian, mereka telah melewati 7 atau 8 pulau setan. Ada sekelompok setan jahat di depan kita. Jumlah mereka kurang dari 100. Haruskah kita menyerang? Di bawah danau, kata Dandan. Mereka bersembunyi di bawah permukaan danau dan memasang barisan untuk memeriksa situasi di luar. Setelah seharian, mereka akhirnya bertemu dengan sekelompok setan jahat yang jumlahnya relatif kecil. Kurang dari 100. Kalau begitu mari kita lakukan. Lu Ming memutuskan. Jumlah mereka kurang dari 100 orang. Jadi, tidak mungkin mereka semua adalah kaisar dewa tingkat 9, kan? Sekalipun mereka semua adalah iblis jahat pada level mitos 9, mereka seharusnya bisa mundur dengan aman jika mereka membuat persiapan terlebih dahulu. Baiklah, mereka menuju ke timur. Kita juga akan menuju ke timur, kata Dandan. Seketika itu juga mereka bertiga menuju ke arah timur. Sambil bergegas, Dandan juga membentuk formasi. Rune terus-menerus merembes keluar dari setiap bagian tubuhnya dan menghilang ke dalam danau. Di sampingnya, Ling Yuwei menyaksikan dengan rasa iri. Keterampilan formasi Dandan benar-benar luar biasa. Setelah beberapa saat, kita sudah sampai. Setan jahat ada tepat di atas kita, kata Dandan. Faktanya, Lu Ming dan yang lainnya dapat merasakan ki iblis yang kuat datang dari danau tanpa perlu dia mengatakannya. 31 kaisar dewa tingkat 9, sisanya semuanya berada di kaisar dewa tingkat 8 atau 7. Lu Ming bergumam. Dari jarak sedekat itu, mereka sudah bisa merasakan kultivasi iblis di atas. Mereka bertiga tampak santai. Situasinya masih baik-baik saja. Hanya ada 31 iblis kaisar tingkat 9. Itu masih dalam kisaran yang bisa mereka tangani. Namun, mereka tidak langsung bergerak. Sebaliknya, mereka diam-diam mengikuti iblis-iblis jahat ini karena butuh waktu bagi Dandan untuk menyiapkan formasi. Setelah beberapa waktu, susunan formasi Dandan pun rampung. Kamu bisa bergerak sekarang, kata Dandan. Kalau begitu, lakukanlah. Lu Ming mengangguk. Dengung, 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 dengung. Begitu dia selesai berbicara, mereka bertiga bergegas menuju danau. Dalam proses bergegas keluar, Dandan telah mengaktifkan susunannya. Di permukaan danau, di bawah kelompok iblis jahat, rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi udara, dan sebuah susunan besar muncul. Formasi ini adalah formasi jebakan. Rantai tampak memanjang keluar dari danau dan melilit ratusan setan. Tiba-tiba, setidaknya beberapa ratus rantai muncul. Seperti tentakel gurita, mereka menjulur keluar dari danau. Itu sangat menakutkan dan jahat. Serangan musuh. Raungan panjang terdengar dari para iblis jahat. Dalam sekejap, ratusan iblis jahat menyerang. Ki iblis mereka membumbung tinggi ke langit. Mereka menyerang rantai satu demi satu, membuat suara berdenting. Rantainya diputus satu demi satu. Namun, butuh waktu untuk menyiapkan formasi dan tidak mudah untuk menghancurkannya. Beberapa iblis kaisar surgawi tingkat ke-7 terikat oleh rantai. Begitu ia diikat dengan rantai, rantai itu dengan cepat mengencang, bagaikan ular piton yang menjerat seekor binatang. Sementara itu, Lu Ming, Dandan, dan Ling Yuwei telah bergegas keluar dari danau. Asyik,
Ling Yuwei menembakkan anak panah begitu dia muncul dari danau. Sebuah anak panah ditembakkan. Anak panah itu terbagi menjadi 2, lalu menjadi 4, lalu menjadi 8. Satu anak panah berubah menjadi puluhan anak panah dan ditembakkan ke arah setan yang terikat rantai. Kultivasi para iblis jahat ini pada awalnya rendah. Mereka terikat oleh rantai dan tidak bisa bergerak sama sekali, jadi mereka tidak bisa menghindari anak panah sama sekali. Puff, puff. Anak panah itu menembus kepala para setan dan mereka semua mati di tempat. Pada saat yang sama, Lu Ming juga bergerak. Dia memegang mutiara angin kencang di tangannya dan angin kencang menyapu, membunuh iblis-iblis di depannya. Beberapa teriakan beruntun terdengar. Setidaknya 10 setan terbunuh oleh angin kencang. Kebanyakan dari mereka merupakan iblis kaisar dewa tingkat 8, tetapi ada 2 iblis kaisar dewa tingkat 9. Itulah si brengsek dari alam semesta purba. Sialan, serangan balik. Setan-setan itu meraung dan mulai melawan. Namun, tempat ini berada di tengah-tengah susunan Dandan. Dandan terus mengendalikan rantai dan menyerang iblis-iblis jahat ini, menyebabkan gangguan serius pada iblis-iblis jahat ini. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terikat oleh rantai. Asyik, tali busur bergetar, dan busur berdarah milik Raja Peri bersinar. Sebuah anak panah melesat keluar, membidik kaisar iblis tingkat 9. Dengan sekali ledakan, setan itu langsung terbunuh di tempat. Ketika Ling Xiu masih berada di alam kaisar surgawi tingkat kedua, dia mampu melawan kaisar surgawi tingkat ke-9 ketika dia mengaktifkan istana peri berdarah. Kaisar surgawi tingkat ketiga dapat membunuh kaisar surgawi tingkat ke-9 jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Basis kultivasinya saat ini berada di ranah kaisar surgawi tingkat keempat. Dia bahkan tidak perlu menggunakan busur Raja Elf yang berlumuran darah hingga batas maksimal untuk membunuh ahli kaisar surgawi tingkat ke-9. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada anak panah itu. Tanpa menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa menggunakan lebih banyak gerakan. Adapun Lu Ming, dia tidak melemparkan tongkat mistik es melainkan hanya mutiara angin ganas. Dengan kultivasinya saat ini dan teknik angin surgawi yang hebat, kekuatan yang ditarik dari mutiara angin kencang sudah cukup untuk membunuh iblis kaisar abadi tingkat ke-9. Wus! Hembusan angin kencang berubah menjadi bila angin dan berhamburan. Siapapun yang terkena angin kencang itu akan tewas dalam satu kali hantaman. Hanya dalam waktu beberapa saat saja, lebih dari separuh dari ratusan iblis itu terbunuh oleh mereka, sehingga hanya tersisa sekitar 40 saja. Di antara mereka, lebih dari 20 adalah kaisar surgawi tingkat 9. Siapkan formasi. Beberapa iblis meraung dan ingin menyiapkan formasi pembantaian 10.000 dewa iblis. Akan tetapi, bagaimana Lu Ming dan yang lainnya bisa membiarkan mereka memasang susunan itu dengan sukses? Dandan mengendalikan formasi itu dengan sekuat tenaga untuk mengisolasi setan-setan jahat tersebut sehingga mereka tidak dapat bergabung. Sementara itu, Ling Yu terus menarik busur Raja Elf yang berlumuran darah, mengarahkannya ke arah iblis alam kaisar surgawi tingkat ke-9. Anak panah ditembakkan terus-menerus. Setiap anak panah dapat membunuh iblis kaisar surgawi tingkat 9. Begitu pula di pihak Lu Ming, angin kencang bersiul dan iblis-iblis kuat berjatuhan satu demi satu. Hanya dalam beberapa saat, jumlah iblis alam kaisar surgawi tingkat ke-9 telah berkurang dari 20 menjadi selusin. Kaisar Naga Abadi Chapter 4053 Bahasa Indonesia. Bab 4053, Jenius Iblis. Astaga, Lu Ming memunculkan hembusan angin kencang lainnya yang menyapu dan menghantam ke arah iblis kaisar dewa tingkat ke-9. Setan ini berkulit ungu gelap dan tatapan matanya ganas. Dia tidak menghindar saat melihat angin kencang. Sebaliknya, dia meraung, "Istana surgawi, mati." Berdengung. Berdengung. Kuku-kuku iblis itu sangat panjang dan tajam. Mereka terus mencakar angin kencang. Astaga! Ketika cakarnya bertabrakan dengan angin kencang, suara tabrakan yang dahsyat pun terdengar. Pada akhirnya, iblis itu mundur, namun ia berhasil menghalau badai itu. Kekuatan yang luar biasa. Mata Lu Ming berbinar. Iblis ini juga merupakan kaisar surgawi tingkat 9, tetapi ia mampu menangkis serangan badai.
Kekuatan tempurnya jauh di atas Kaisar Surgawi tingkat 9 biasa. Jelaslah bahwa iblis ini merupakan seorang jenius di antara iblis-iblis lainnya, dan kekuatan tempurnya jauh di atas iblis-iblis biasa. Mengaum. Ia meraung saat tubuhnya mulai membengkak. Duri-duri tulang mencuat dari kulitnya, membuatnya tampak semakin ganas. Aku akan menahannya, kau pergilah dan hancurkan sampah ini. Iblis tulang meraung, jelas ditujukan pada iblis lain. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menerkam Luming. Cakar tajam di tangannya bahkan lebih tajam dan dapat dengan mudah merobek senjata dewa. Lie Feng, bunuh. Luming memegang manik angin ganas di tangannya. Hembusan angin kencang lainnya keluar dari manik angin ganas itu dan berubah menjadi bila angin, membunuh iblis itu. Asyik, serangan dari kedua belah pihak bertabrakan dan meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Beberapa rantai yang dipadatkan oleh susunan di sekitar mereka juga hancur oleh kekuatan tersebut. Setan-setan lain yang berada di dekatnya terluka oleh kekuatan itu dan segera mundur untuk memberi jarak di antara mereka. Mengaum, raungan mengerikan terdengar dari sesosok iblis berkulit merah menyala. Setan ini tampak mirip dengan setan lainnya, tetapi kulitnya merah menyala, bagaikan api. Dia menyerang Luming dari arah lain. Dalam prosesnya, tubuhnya diselimuti api dan sebilah pedang iblis yang menyala muncul di tangannya. Ia menyerang Luming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Suara mendesing. Di sisi lain, Ling Yue juga menyadari kehadiran iblis itu. Dia menarik busur Raja Peri yang berlumuran darah dan menembakkan anak panah. Sebuah anak panah yang mengerikan ditembakkan ke arah iblis berwarna merah menyala itu, dan dalam sekejap, anak panah itu sudah dekat dengannya. Memotong. Setan itu meraung dan mengayunkan pedangnya, beradu dengan anak panah Ling Yue. Terjadi ledakan dahsyat, seperti ledakan bintang. Pada saat berikutnya, anak panah Ling Yue bergetar hebat, lalu meledak dengan keras. Setan berkulit merah itu hanya mundur 2 langkah. Kuat. Iblis ini juga sangat kuat. Ia jelas tidak lebih lemah dari iblis dengan duri-duri tulang di sekujur tubuhnya. Ia mampu menangkis panah Ling Yue, meskipun Ling Yue tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sepertinya ada 2 jenius iblis di sini. Sebuah pikiran terlintas di benak Luming. Ia tidak terkejut. Sebaliknya, ia senang. Semakin berbakat seekor iblis jahat, semakin banyak poin prestasi yang dapat ditukarkan dengan darah rohnya. Sebelumnya, Pangeran Iblis Samoro dari Pegunungan 8 Ular telah memberinya total 60.000 poin prestasi. Luming melewatkannya. Mengaum, setan berkulit merah menyala itu mundur sedikit dan menerkam Luming sambil meraung. Dia harus bekerja sama dengan iblis untuk menyingkirkan Luming terlebih dahulu. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Luming. Iblis yang ditutupi duri tulang itu meraung dan menyerang. Cakar tajamnya merobek kekosongan dan mencakar Luming. Jika dia tertangkap, tubuh Luming pasti akan tercabik-cabik. Namun, pada saat ini, tongkat panjang seputih salju muncul di tangan Luming. Batang es misterius. Luming mengaktifkan tongkat es mistik dengan sekuat tenaga. Energi tabu menyembur keluar dengan liar dan mengalir ke tongkat es mistik. Batang es yang dalam itu tiba-tiba membesar dan menyapu keluar. Ledakan, ledakan. Batang es yang dalam berbenturan dengan serangan 2 jenius iblis, sehingga terciptalah 2 ledakan. Iblis dengan duri tulang menjerit kesakitan saat duri di tubuhnya hancur. Tubuhnya bergetar hebat saat dia mundur, membunuh 2 iblis kaisar surgawi tingkat 8. Dia memuntahkan banyak darah saat dia diikat erat oleh rantai. Iblis jahat lainnya yang diselimuti api tidak lebih baik. Tubuhnya terlempar kembali seperti meteorit, dan api di tubuhnya padam dalam sekejap. Demikian pula dia juga diikat dengan rantai. Kemudian, lapisan es muncul di tubuh mereka dan menyebar dengan cepat, menyegel mereka dalam es. Kedua mata iblis itu terbuka lebar. Vitalitas mereka cepat menghilang. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar mati. Luming telah mengendalikan kekuatannya. Jika tidak, jika dia menggunakan tongkat sihir es dengan kekuatan penuh, dia bisa menghancurkan kedua iblis itu menjadi berkeping-keping dalam satu pukulan. Namun,
Akan menjadi kerugian besar jika tulang mereka hancur dan mereka bahkan tidak bisa mendapatkan darah roh iblis. Oleh karena itu, Lu Ming mengendalikan kekuatannya dan tidak meledakkan mereka. Tidak bagus. Cepat lari. Ketika iblis yang tersisa melihat bahwa dua jenius iblis mereka telah terbunuh, mereka sangat ketakutan. Mereka berhamburan dan melarikan diri ke segala arah, tanpa ada keinginan untuk melawan. Akan tetapi, karena terhalang oleh susunan dandan dan senjata pamungkas Ling Yuwei dan Lu Ming, iblis itu tidak dapat melarikan diri. Tidak lama kemudian, semua iblis terbunuh. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya mengumpulkan darah roh iblis dan segera meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, sekelompok setan terbang mendekat. Jelas, mereka khawatir dengan pertempuran sebelumnya. Sayangnya, mereka telah kehilangan jejak Lu Ming dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, mereka muncul di tempat lain. Mereka bertemu dengan sekelompok iblis lainnya. Jumlah mereka hanya beberapa lusin. Di antara mereka, tidak banyak iblis yang terlalu kuat. Mereka dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Kemudian, mereka meninggalkan tempat itu. Pada periode waktu berikutnya, mereka pergi kemana-mana, mencari setan jahat untuk dibunuh. Tentu saja, mereka jauh lebih berhati-hati daripada sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan seorang jenius di antara para iblis jahat dan tidak bisa meremehkannya. Jika mereka berhadapan dengan seorang penjahat mengerikan di alam kaisar surgawi tingkat ke-9, hasilnya tidak akan dapat diprediksi meskipun mereka memiliki senjata pembunuh yang kuat. Benar saja, setelah lebih dari 10 hari, ketika mereka memburu sekelompok setan jahat, mereka bertemu dengan setan jahat yang mengerikan. Kultivasi iblis ini berada di ranah kaisar surgawi tingkat 9, tetapi kekuatan tempurnya mencengangkan. Lu Ming memperkirakan bahwa dia sebanding dengan ahli kesombongan surga yang bisa bertarung 2 tingkat di atasnya. Bahkan jika Lu Ming menggunakan tongkat es misterius dengan sekuat tenaga, dia tidak akan bisa melakukan apapun terhadap ahli kesombongan surga iblis ini. Pada akhirnya, Dandan dan Ling Yuwei bekerja sama dengan Lu Ming. Ketiganya bekerja sama untuk membunuh iblis itu. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu sejak Lu Ming dan yang lainnya memasuki Pulau Bintang Iblis. Pada hari itu, mereka sedang berjalan di bawah danau ketika tiba-tiba mereka merasakan suara gemuruh yang dahsyat datang dari danau di depan mereka. Ada orang yang berkelahi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4054 Bahasa Indonesia. Bab 4054, Kaisar Iblis Sejati mengambil tindakan. Di bawah danau, Lu Ming dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa ada pertempuran sengit di depan mereka di permukaan danau. Fluktuasinya terlalu kuat dan energi yang sangat besar melonjak. Sulit untuk tidak merasakannya. Sungguh fluktuasi yang dahsyat. Saya khawatir ada banyak pertempuran antara kedua belah pihak. Mari kita menyelinap dan melihatnya. Ling Yuwei bertanya, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Ayo pergi. Lu Ming mengangguk. Mereka memiliki formasi yang dibentuk oleh Dandan, yang dapat menyembunyikan aura mereka dengan sangat baik dan tidak takut ketahuan. Mereka berencana untuk mendekat dan melihat apakah mereka bisa menemukan kesempatan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Jika ada kesempatan, mereka mungkin akan bergerak. Jika tidak ada kesempatan, mereka akan menyelinap pergi. Tak lama kemudian, mereka tiba tak jauh dari barisan itu. Mereka memperluas indera spiritual mereka dan mengamati dengan tenang. Seketika, situasi di luar pun terungkap sepenuhnya. Di luar ada sebuah pulau. Di pulau itu, Ki Iblis membumbung tinggi ke langit dan menutupi matahari. Pada saat ini, sejumlah besar iblis jahat membentuk 10.000 formasi pembantaian Dewa Iblis. Lebih dari selusin iblis jahat besar berdiri di antara langit dan bumi dan bertarung dengan sekelompok orang. Orang-orang yang melawan setan jahat tentu saja adalah para prajurit surgawi dari Istana Surgawi. Total ada 4 pasukan, dan keempat pasukan itu membentuk formasi pertempuran. 4 cahaya pedang melesat ke langit, dan mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan belasan bayangan iblis. Kedua belah pihak terus bertarung, tetapi pertempuran berakhir seri. Seorang malaikat, kilatan dingin melintas di mata Lu Ming dan 2 orang lainnya.
Salah satu dari 4 tim terdiri dari semua jenius ras malaikat. Melihat malaikat itu, ketiganya tak kuasa menahan diri untuk memperlihatkan niat membunuh mereka. Roh 9 yin dari sebelumnya telah dikirim oleh ras malaikat. Alangkah hebatnya jika para malaikat ini tersebar. Ling Yuwei bergumam. Dan, apakah ada cara untuk menghancurkan formasi pertempuran musuh? Lu Ming bertanya. Jika dia ingin berhadapan dengan para malaikat dan membalas dendam, dia harus menghancurkan formasi pertempuran mereka. Jika tidak, dia tidak akan sebanding dengan para malaikat. Formasi pertempuran itu terlalu kuat. Tidak ada yang bisa kulakukan. Formasi pertempuran Istana Surgawi menggunakan segel sebagai fondasinya dan terintegrasi ke dalam baju besi. Aku tidak bisa menghancurkannya. Dandan menggelengkan kepalanya. Maka kita hanya bisa mengamati dan melihat situasinya. Kata Lu Ming. Mereka terus bersembunyi di danau untuk mengamati situasi di luar. Para iblis dan Istana Surgawi terus bertarung selama 2 jam. Pada akhirnya, keempat tim dari Istana Surgawi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan mundur bersama-sama. Iblis tidak mengejar mereka, karena kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Bahkan jika mereka mengejar mereka, mereka tidak akan dapat menyingkirkan orang-orang dari Istana Surgawi. Keempat tim Istana Surgawi itu pun mundur jauh dan beristirahat di sebuah pulau yang jaraknya sangat jauh. Lu Ming dan 3 orang lainnya mengikuti dengan tenang dan mengamati secara rahasia. Tak lama kemudian, keempat tim beristirahat dengan baik. Mereka berkumpul dan berdiskusi sebentar. Kemudian, keempat tim benar-benar berpisah dan terbang ke 4 arah yang berbeda. Tampaknya keempat tim tersebut merasa tidak sanggup menghadapi para setan jahat di pulau itu, sehingga mereka pun berpencar dan pergi ke pulau lainnya untuk memburu para setan jahat. Haruskah kita mengikuti mereka? Dia jelas bertanya apakah dia ingin mengikuti ras malaikat. Mari kita ikuti dan lihat. Lu Ming berkata, kilatan dingin tampak di matanya. Dia bukan orang yang mudah diajak bicara. Ras malaikat diam-diam telah mengirim orang untuk membunuh Lu Ming, dan Lu Ming tidak berniat membiarkan mereka lolos. Selain itu, para jenius terkenal dari ras malaikat seperti Lafayette juga ada di tim itu. Lu Ming yakin bahwa orang-orang dari roh 9 yin seharusnya dipanggil oleh Lafayette dan yang lainnya. Selama dia berurusan dengan para malaikat ini, dia akan memiliki masa damai. Dia tidak perlu khawatir tentang siapapun yang akan membunuhnya. Ini adalah solusi permanen. Ketiganya mengikutinya secara diam-diam. Setengah hari kemudian, mereka melihat sebuah pulau kecil. Di pulau ini, juga terdapat banyak setan. Namun, jumlah iblis jahat di pulau ini relatif sedikit. Ras malaikat menyerang secara langsung. Iblis jahat di pulau ini tidak terlalu kuat, dan mereka tidak membentuk formasi pertempuran tepat waktu, sehingga mereka dengan mudah dikalahkan oleh ras malaikat. Setelah mengalahkan para iblis jahat di pulau itu dan mengumpulkan darah roh iblis jahat, ras malaikat meninggalkan tempat itu dan terus mencari para iblis jahat untuk dibunuh. Dalam beberapa hari berikutnya, ras malaikat menemukan total 3 pulau iblis jahat. Mereka mengalahkan iblis-iblis jahat di pulau-pulau itu dan memperoleh sejumlah besar darah roh iblis jahat. Selama 3 hari terakhir, Lu Ming dan yang lainnya telah mengikuti di belakang orang-orang ras malaikat, tetapi mereka tidak menemukan kesempatan untuk menyerang. Pada hari keempat, ras malaikat menghadapi pulau iblis yang lebih besar lagi. Pulau iblis ini bahkan lebih besar dan lebih luas. Ada banyak sekali iblis di pulau iblis itu. Ki iblis membumbung tinggi ke langit dan membentuk susunan pembantaian dewa. Ada puluhan bayangan iblis besar. Akan tetapi, sebenarnya para iblis itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena jumlah orang dari Istana Surgawi yang mengepung Pulau Iblis lebih banyak. Sebanyak 10 tim membentuk formasi pertempuran dan mengepung Pulau Iblis. Ketika para malaikat melihat bahwa pihak Istana Surgawi berada di atas angin, mereka segera menyerbu tanpa ragu-ragu dan bergabung dalam pertempuran untuk mengepung iblis jahat. Dengan penambahan tim Istana Surgawi, para iblis berada pada posisi yang lebih tidak menguntungkan. Tampaknya para iblis jahat akan dikalahkan. Setelah mereka dikalahkan, kita akan menyerang secara diam-diam dan melihat apakah kita dapat membunuh beberapa iblis jahat dan mendapatkan darah roh iblis jahat. Kata Lu Ming. Pulau ini sangat besar,
dan mungkin merupakan salah satu pulau tingkat atas di Kepulauan Iblis Berbintang. Pasti ada banyak jenius iblis di pulau ini, dan mereka tentu ingin memburu beberapa untuk mendapatkan darah roh iblis. Pertempuran terus berlanjut, namun timbangan kemenangan perlahan-lahan berpihak pada istana surgawi. Perlahan-lahan, para iblis hanya bisa bertahan, dan peluang mereka untuk melakukan serangan balik semakin berkurang. Mereka ditekan oleh istana surgawi. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat iblis akan dikalahkan. Istana surgawi, matilah. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh dunia berguncang karena gemuruh ini. Kemudian, sebuah bila iblis muncul di langit. Bila itu sangat besar dan memotong kekosongan, menebas ke arah salah satu tim istana surgawi. Itu sangat mengerikan dan ki iblisnya sangat luas. Tidak bagus, itu adalah kaisar iblis dari para iblis. Wajah orang-orang di tim itu berubah drastis. Ada kaisar iblis di langit, yang setara dengan alam tirk surgawi. Itu terlalu menakutkan. Mustahil bagi mereka untuk menghindar. Aktifkan formasi pertempuran dan blokir. Serang, teriak pemimpin tim. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengaktifkan formasi pertempuran, berubah menjadi cahaya pedang emas raksasa yang melesat ke langit dan bertabrakan dengan bila iblis. Ledakan. Dengan ledakan yang menggetarkan langit, cahaya keemasan dan hitam memenuhi seluruh langit. Energi dahsyat itu melanda seluruh dunia. Akan tetapi, perlawanan ini hanya bertahan beberapa saat sebelum cahaya pedang emas itu runtuh. Pedang iblis itu tidak berhenti dan terus menebas tim itu. Dengan suara keras, formasi pertempuran tim itu langsung hancur. Teriakan pun terdengar. Setidaknya setengah dari 50 orang dalam satu tim terbunuh oleh kekuatan mengerikan itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4055 Bahasa Indonesia. Bab 4055, Kaisar Iblis versus Kaisar Dewa. Kekuatan Kaisar Iblis terlalu kuat. Dengan satu gerakan, dia telah menghancurkan sejumlah besar pasukan dan membunuh setidaknya setengah dari tim. Namun, ini baru permulaan. Segera setelah itu, aura bila iblis yang lebih banyak lagi menebas dari langit. Dan kali ini bukan hanya satu bilah cahaya, melainkan dua. Dua bilah pedang iblis hitam pekat menebas ke arah kedua tim. Salah satu tim tersebut kebetulan adalah ras malaikat. Wajah orang-orang dari kedua tim itu pucat pasi, tanpa jejak darah, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Namun, saat itu mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Blok dengan kekuatan penuh, blok dengan kekuatan penuh. Bakar kekuatan Sen. Bunuh. Raungan keras terdengar. Orang-orang dari kedua tim mengerahkan seluruh kekuatan mereka saat ini. Kekuatan surgawi membakar seluruh tubuh mereka, kekuatan susunan hingga ekstrim. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan konsekuensi dari pembakaran kekuatan Sen. Jika mereka tidak bertarung, mereka akan mati. Di bawah aktivasi penuh kedua tim, kekuatan formasi pertempuran diaktifkan secara ekstrim, dan dua cahaya pedang emas melesat ke langit. Namun, keberadaan Kaisar Iblis terlalu kuat. Bahkan jika mereka membakar kekuatan suci mereka, hasilnya sudah diputuskan. Dengan dua ledakan dahsyat, formasi pertempuran kedua tim meledak. Teriakan kesakitan bergabung bersama, dan darah serta daging beterbangan dan berserakan di danau. Dan EBSCP, meskipun mereka telah membakar kekuatan suci mereka untuk bertahan, mereka tidak mampu menghentikan serangan Kaisar Iblis. Situasinya hanya sedikit membaik. Setiap tim telah kehilangan beberapa orang, tetapi masing-masing tim masih memiliki sekitar 20 orang. Sisa prajurit yang tidak tewas, kecuali prajurit surgawi kelas 2, semuanya terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Lari, lari. Orang-orang yang tersisa berteriak ketakutan dan mencoba melarikan diri ke segala arah. Tanpa formasi pertempuran, akan terlalu berbahaya bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Akan tetapi, bagaimana mungkin setan jahat itu melepaskan kesempatan seperti itu? Membunuh. Bunuh mereka. Raungan kemarahan terdengar saat iblis-iblis jahat mengaktifkan susunan pembantai 10.000 dewa iblis. Tiba-tiba,
Beberapa bayangan iblis tinggi melangkah ke dalam kehampaan dan menyerang orang-orang yang telah kehilangan susunan pertempuran mereka. Asyik, beberapa bilah pedang iblis yang besar menebas orang-orang ini. Salah satu dari mereka adalah bayangan iblis raksasa. Bayangan itu mengayunkan bilah iblis dan menebas malaikat itu. Wajah ras malaikat tiba-tiba berubah, dan mereka menjadi pucat. Pedang ini diluncurkan oleh formasi pembantaian 10.000 dewa iblis. Mereka telah kehilangan formasi pertempuran dan tidak dapat menahannya sama sekali. Jika mereka terkena, mereka pasti akan mati. Kalian mundur dulu. Pada saat ini, satu sosok melangkah keluar dari ras malaikat. Ini adalah malaikat muda, Kapten Tim. Asyik, di punggungnya, sepasang sayap malaikat terentang, dan cahaya suci membumbung ke langit. Total ada 5 pasang sayap. Ini adalah malaikat bersayap 10. Mirip dengan Rafael. Namun, kultivasinya jauh lebih kuat daripada Rafael. Kaisar Surgawi tingkat ke-7. Pemuda dari ras malaikat ini adalah Kaisar Surgawi tingkat 7. Namanya adalah Sara. Tubuhnya diselimuti cahaya suci yang pekat. Armor prajurit surgawi kelas 2 di tubuhnya diaktifkan, membentuk lapisan perisai cahaya yang menutupinya. Pada saat yang sama, sebuah pedang salib suci muncul di tangannya, memancarkan aura yang mengerikan. Ini adalah senjata pembunuhnya yang hebat. Kaisar Surgawi tingkat 7 dan malaikat bersayap 10. Kekuatan tempurnya sendiri sudah mengejutkan. Dengan tambahan senjata pembunuh, kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan. Dia berdiri sendirian di hadapan bayangan iblis yang besar itu dan menebasnya dengan pedangnya. Cahaya suci memancar keluar, dan pedang cahaya suci itu panjangnya ribuan mil, menebas ke arah bayangan iblis besar itu. Ledakan. Pedang cahaya suci dan bilah iblis milik hantu itu beradu dengan ledakan dahsyat. Namun, itu hanya berlangsung selama 2 tarikan napas sebelum pedang cahaya suci itu runtuh. Meskipun kekuatan tempur Salen sangat mengejutkan, ia tetap saja tidak sebanding dengan hantu besar itu. Bayangan iblis raksasa itu dibentuk oleh formasi pembantaian dewa yang terdiri dari 10.000 iblis. Formasi itu berisi kekuatan setidaknya 100 kaisar dewa tingkat 9, dan lebih dari 1000 kaisar dewa tingkat 8 dan 7. Sungguh menakjubkan. Pedang cahaya suci itu runtuh, dan bilah sihir itu menebas tubuh Sara dengan keras. Perisai cahaya yang dibentuk oleh baju besi prajurit surgawi di tubuhnya bergetar hebat. Pada akhirnya, dia masih berhasil menghalanginya. Ayo pergi. Sara berteriak dan menyuruh malaikat lainnya pergi sementara dia tetap tinggal. Pada saat ini, Kaisar Iblis di langit melancarkan gerakannya lagi. Pedang iblis itu membelah langit dan terus menebas ke arah orang-orang di istana surgawi. Tim yang diselimuti oleh bilah iblis itu langsung menampakkan ekspresi putus asa. Kamu berani. Pada saat ini, suara gemuruh bergema di langit. Kehampaan tiba-tiba terbelah, dan sebuah sosok muncul. Sosok ini mengenakan baju besi emas dan memegang tombak panjang. Sosok itu memancarkan cahaya emas yang menyilaukan, dan aura mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Begitu sosok ini muncul, tombak di tangannya menembus kehampaan dan bertabrakan dengan bilah iblis milik Kaisar Iblis. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Pedang iblis itu berhasil diblokir. Kaisar Surgawi, itu Kaisar Surgawi. Prajurit Surgawi kelas 1. Sorak-sorai kejutan datang dari Istana Surgawi. Kaisar Dewa dari Istana Surgawi telah tiba. Tatapan mata Kaisar Surgawi bagaikan pedang suci yang menembus kehampaan. Dia berteriak, lawanmu adalah aku. Bunuh. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju, dan seluruh dunia bergemuruh. Tombak panjang itu tampak menusuk, seolah-olah telah menembus jauh ke dalam alam semesta. Mengaum, raungan mengerikan terdengar dari langit, dan sebagian besar ruang meledak. Setan jahat yang besar dapat terlihat samar-samar. Sayapnya menutupi langit dan matahari. Ia memegang bilah pedang iblis di tangannya dan menebas. Ledakan-ledakan-ledakan. Dua makhluk mengerikan di alam tirk surgawi dan alam tirk iblis bertarung. Untuk sesaat, kekosongan di atas mereka berubah menjadi kekacauan. Pemandangan itu sangat mengerikan dan pemenangnya belum dapat ditentukan saat ini. Pertarungan antara Kaisar Dewa dan Kaisar Iblis tidak memengaruhi pertarungan di bawah.
Pertarungan di bawah masih sangat sengit. Di pihak iblis, mereka mengaktifkan formasi pembantaian Dewa Iblis 10.000 dengan sekuat tenaga. Bayangan iblis besar itu menjerat formasi pertempuran istana surgawi yang tersisa, dan beberapa bayangan iblis besar yang bebas mengejar mereka yang tidak memiliki formasi pertempuran dengan sekuat tenaga. Sebelumnya, ada total 3 tim, tetapi Kaisar Iblis telah menghancurkan formasi besar mereka. Setan-setan jahat telah menargetkan orang-orang ini dan membunuh mereka dengan kejam. Semakin banyak orang yang terbunuh. Pihak malaikat lebih baik. Sarah melindungi bagian belakang sendirian dan menghalangi sosok iblis jahat raksasa, sehingga pihak malaikat dapat melindungi diri mereka sendiri. Namun, situasi Sagut tidak baik. Meskipun baju zirah surgawi tingkat 2 yang dikenakannya dikatakan mampu menahan serangan berkekuatan penuh dari Dewa Kaisar tingkat pertama, baju zirah itu berada dalam situasi yang genting setelah ledakan berulang kali. Ledakan. Pada akhirnya, pertahanan baju besi prajurit Dewa kelas 2 itu hancur. Kekuatan dahsyat menghantam tubuh Sarah. Dia menjerit saat separuh tubuhnya meledak. Sisa tubuhnya terbang keluar dan dia memuntahkan darah. Dia terluka parah. Namun, setelah serangan berulang salen, para anggota klan malaikat telah mundur jauh. Mereka hampir berada di luar jangkauan 10.000 pasukan pembantai Dewa Iblis. Kaisar Naga Abadi Chapter 4056 Bahasa Indonesia. Bab 4056, berpura-pura terluka untuk menarik malaikat. Ayo pergi, mundur. Seketika, seorang malaikat bergegas mendekat dan menangkap Sarah. Mereka lalu terbang kembali dengan liar, meninggalkan pulau itu dalam sekejap mata. Setan itu tidak mengejar. Bagaimanapun, susunan pembantaian dewa perlu disiapkan terlebih dahulu. Tanpa pola susunan, kekuatannya akan sangat berkurang. Iblis terus bertarung dengan penghuni istana surgawi lainnya, sedangkan para penghuni klan malaikat melarikan diri. Awalnya mereka berjumlah 50 orang, tetapi hanya 26 dari mereka yang berhasil melarikan diri. 24 orang lainnya telah diserang oleh Kaisar Iblis dan 10.000 formasi pembantaian Dewa Iblis. Mereka telah jatuh satu demi satu. Apakah kita akan mengejar? Dandan memandang ke arah pelarian ras malaikat, matanya berbinar. Tentu saja kami akan mengejar. Bibir Luming melengkung membentuk senyum dingin. Bukankah mereka mengikuti ras malaikat untuk menunggu kesempatan seperti itu? Sekarang, apakah ada kesempatan yang lebih baik daripada yang ada di depannya? Hanya setengah dari ras malaikat yang tersisa. Mereka tidak mendapat dukungan dari formasi pertempuran, dan mereka semua terluka. Jika mereka tidak menyerang sekarang, kapan lagi? Seketika itu juga mereka bertiga diam-diam mengejar ke arah pelarian malaikat itu. Adapun pertempuran di pulau ini, mereka tak mau diganggu. Tak lama kemudian, ras malaikat muncul kembali di bidang penglihatan mereka, dan mereka pun mengikuti. Para malaikat terbang selama beberapa jam dan menemukan sebuah pulau kecil tanpa setan. Mereka mendarat di pulau itu untuk beristirahat. Penggembala awan, apakah kita akan bergerak sekarang? Tanya Ling Yuwei. Tidak, sekarang bukan saat yang tepat untuk bertindak. Luming menggelengkan kepalanya. Meskipun hanya tersisa 26 orang, dan semuanya terluka, masih banyak makhluk kuat di antara mereka. Misalnya, Sarah itu. Salen sudah terluka parah. Selain yang lain, ada juga beberapa malaikat bersayap 10. Dua di antara mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Rafael. Para malaikat ini biasanya memiliki senjata yang kuat. Jika mereka menyerang mereka sekarang, mereka mungkin tidak dapat membunuh mereka semua. Benar, yang diinginkan Luming adalah memusnahkan semua malaikat ini. Bahkan jika mereka dapat membunuh beberapa dari mereka, mereka tidak akan dapat membunuh semuanya. Beberapa dari mereka pasti akan melarikan diri. Ini bukan yang diinginkan Luming. Sebentar lagi, luka-luka para malaikat ini akan hampir sembuh. Ling Yuwei khawatir. Selama luka kapten ras malaikat itu belum sembuh, luka orang itu sangat serius, dia pasti tidak akan pulih secepat itu. Setelah Luming selesai berbicara, dia menatap Dandan dan berkata, "Dandan, sekarang giliranmu. Buatlah formasi ilusi yang dapat menjebak para malaikat ini. Tidak masalah. Selama kau memberiku waktu,
aku akan membentuk formasi agar para malaikat ini tidak bisa melarikan diri. Tapi bagaimana caranya aku memasukkan mereka ke dalam formasi? Kata Dandan. Aku akan memancing mereka. Apakah mereka tidak ingin membunuhku? Jika aku muncul di hadapan mereka dalam keadaan terluka parah, apakah menurutmu mereka akan mengejarku? Tanya Lu Ming. Hahaha, luar biasa. Dandan tertawa, dan Ling Yue juga tersenyum. Lu Ming segera meninggalkan pulau itu. Ia menemukan sebuah tempat dan mulai mendirikan barisan. Lu Ming menyelinap kembali dengan tenang dan mengamati ras malaikat. Waktu berlalu dengan cepat. Sangat cepat, setengah hari telah berlalu. Pada saat ini, Lu Ming menerima transmisi suara dari Dandan. Susunan formasi telah disiapkan. Dengan pencapaian Dandan saat ini dalam rune dan formasi, butuh waktu setengah hari untuk menyelesaikannya. Dapat dilihat betapa kuatnya formasi hebat ini. Pada saat ini, luka-luka ras malaikat pada dasarnya sudah pulih semuanya. Tentu saja, luka Sarah terlalu parah. Selain itu, dia tidak memiliki fisik yang luar biasa seperti Lu Ming. Tentu saja, dia tidak akan pulih secepat itu dan auranya masih sangat lemah. Kalian tunggu saja di formasi. Aku akan segera memimpin pasukan malaikat. Lu Ming membalas pesan Dandan. Kemudian, dia mengeluarkan pedang dan menusuk dadanya, menciptakan lubang transparan di dadanya. Darah mengalir keluar terus-menerus dan mewarnai wajahnya menjadi merah. Dia tampak seperti terluka parah. Kemudian, Lu Ming meninggalkan tempat itu dengan tenang. Ketika dia sudah cukup jauh, Lu Ming melesat ke langit dan terbang menuju pulau tempat para malaikat beristirahat. Dia tampak panik. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara udara yang terkoyak oleh penerbangan cepat itu menyebar jauh dan luas. Ketika mereka masih agak jauh dari pulau itu, mereka ditemukan oleh para malaikat di pulau itu. Para jenius dari ras malaikat melihat ke arah suara itu dan melihat Lu Ming. Anak itu, dia penggembala awan. Itu Mu Yun. Bocah itu ternyata tidak mati. Tetapi dia tampaknya menderita luka parah. Auranya sangat lemah, dan dia berlari menyelamatkan diri dalam kepanikan. Orang-orang dari Darkstar pasti pernah bertemu dengannya. Orang dari Darkstar itu juga orang yang tidak berguna. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka pasti akan berurusan dengan Lu Ming? Dia benar-benar melarikan diri. Tapi itu tidak masalah. Nasib anak ini benar-benar buruk. Dia benar-benar melarikan diri ke pihak kita. Dia ditakdirkan untuk mati di tangan kita. Begitu mereka melihat Lu Ming, para anggota ras malaikat langsung berdiskusi. Khususnya, Torafield dan yang lainnya menunjukkan niat membunuh yang dingin. Pada saat ini, Lu Ming, yang terbang di kejauhan, tampaknya baru saja menemukan ras malaikat. Dia segera berhenti dan berbalik untuk pergi dengan ekspresi takut di wajahnya. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Kejar dia. Ayo kita kejar dia bersama-sama. Jangan biarkan dia lolos. Bawa kepalanya kembali ke Tuan Muda Jabart, dan kau pasti akan mendapat hadiah besar. Para malaikat meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya, mengejar Lu Ming. Hampir semua 26 malaikat bergerak, mengejar Lu Ming. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, mereka takut Lu Ming akan melarikan diri. Jika mereka bergerak bersama, mereka akan melihat bagaimana Lu Ming akan melarikan diri. Kedua, ini adalah Pulau Iblis Berbintang, wilayah para iblis. Sekarang formasi pertempuran mereka telah hancur, mereka tidak berani berpisah. Jika mereka berpisah, akan lebih berbahaya jika mereka bertemu dengan para iblis. Akan lebih baik bagi mereka untuk tetap bersama. Malaikat, Lu Ming pura-pura berteriak ketakutan. Kemudian, dia terbang ke arah formasi Dandan dengan sekuat tenaga. Ras malaikat tengah mengejar dengan ganas. Lu Ming terluka parah dan dia sendirian. Ini adalah kesempatan langka. Bagaimana mungkin ras malaikat membiarkannya begitu saja? Kedua belah pihak, satu mengejar dan satu melarikan diri, sangat cepat dan segera tiba di tempat Dandan mendirikan formasi. Lu Ming berlari ke dalam formasi besar yang telah disiapkan Dandan. Para malaikat di belakangnya sama sekali tidak memperhatikannya. Tidak kekurangan orang di ras malaikat yang pandai dalam matriks rahasia,
namun pencapaian mereka dalam matriks rahasia jauh lebih rendah daripada Dandan. Formasi itu butuh waktu setengah hari untuk terbentuk. Formasi itu benar-benar tersembunyi di dalam kehampaan, dan tidak ada tanda-tandanya. Para malaikat sama sekali tidak menyadarinya. 26 orang jenius dari ras malaikat mengikuti dari belakang Lu Ming dan menyerbu ke dalam formasi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4057 Bahasa Indonesia. Bab 4057, aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemani mereka. Bangkit. Ketika semua malaikat telah bergegas masuk ke area yang diliputi formasi itu, Dandan berteriak. Saat suara Dandan terdengar, sebuah formasi besar muncul di langit. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan saling terjalin. Itu sebuah formasi. Tidak bagus, kita telah ditipu. Muyun terkutuk itu, dia mencari kematian. Para anggota ras malaikat berteriak. Mereka tidak bodoh. Begitu mereka menemukan formasi itu, mereka tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Lu Ming telah berpura-pura sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memikat mereka ke dalam formasi itu. Maju terus. Dan EBSCP, ayo berangkat. Teriak beberapa malaikat. Mereka berkumpul dan ingin maju, tetapi pada saat itu, dunia tiba-tiba berubah. Para malaikat mendapati diri mereka berada di api penyucian yang tak terbatas. Jiwa-jiwa yang mati yang tak terhitung jumlahnya menyerbu mereka dari segala arah. Misalnya, zombie, tengkorak, roh jahat, dan sebagainya. Mereka meraung dan menerkam, tampak ganas dan jahat. Para malaikat terkejut. Mereka melancarkan serangan dahsyat. Sinar cahaya suci yang cemerlang meledak, membombardir jiwa-jiwa yang mati. Jiwa-jiwa yang mati hancur. Akan tetapi, roh-roh mati tersebut berhasil dikalahkan dan dari segala arah muncul lebih banyak roh batu yang menyerang mereka. Mereka menyerang dengan sangat cepat, tetapi setelah menyerang dalam jarak yang sangat jauh, mereka menyadari bahwa mereka masih belum meninggalkan jangkauan formasi tersebut. Mereka masih berada di dalam formasi tersebut. Ilusi, ini semua adalah ilusi. Kita berada dalam formasi ilusi. Salah satu keajaiban ras malaikat yang lebih terampil dalam formasi akhirnya melihatnya dan berteriak. Jadi ini formasi ilusi. Para malaikat sedikit santai. Formasi ilusi lebih baik daripada formasi pembunuhan. Dua malaikat elit bahkan tidak mencoba menghalangi mayat hidup. Mereka membiarkan mayat hidup menyerang mereka. Karena itu adalah formasi ilusi, maka semua yang ada di depannya adalah ilusi. Tidak perlu melawan. Puff, puff. Darah berceceran di mana-mana. Jiwa-jiwa yang mati telah mencabik-cabik tubuh kedua malaikat itu, membunuh mereka di tempat. Apa yang sedang terjadi? Malaikat lainnya terkejut. Beberapa dari mereka tidak berencana untuk menghentikan mayat hidup, tetapi mereka dengan cepat menghalanginya. Sialan, ilusi formasi ini sudah mencapai tingkat yang bisa membuat yang palsu menjadi nyata. Bahkan ilusi bisa melancarkan serangan fisik. Sungguh formasi yang hebat. Seorang malaikat yang ahli dalam sihir rahasia meraung. Apa? Malaikat lainnya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Formasi ilusi ini sebenarnya telah mencapai tahap yang membuat yang palsu menjadi nyata. Ini mengerikan. Jika itu hanya formasi ilusi, mereka bisa mengabaikan roh-roh yang mati dan perlahan-lahan mencari jalan keluar. Namun, jika formasi ilusi itu juga memiliki kekuatan ofensif, itu akan merepotkan. Ancaman formasi ilusi itu akan meningkat secara eksponensial. Serang ruang angkasa dengan sekuat tenaga. Fondasi susunan dari susunan ilusi ini harus tertanam di ruang angkasa. Selama Anda menghancurkan ruang angkasa, Anda dapat menghancurkan susunan pertempuran ini. Sarah berteriak, menyerang. Sementara para malaikat ini menghalangi mayat hidup, mereka memfokuskan kekuatan mereka ke satu arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi ledakan besar di arah itu, dan kekosongan itu meledak menjadi banyak lubang yang mengerikan. Namun, formasi itu tidak hancur atau melemah, dan mereka tetap tidak menyerbu keluar. Dari segala arah, masih ada jiwa-jiwa yang mati menyerbu ke arah mereka. Di luar formasi, Lu Ming, Ling Yuwei, dan Dandan berdiri di udara. Di mata mereka, kekosongan di hadapan mereka tidak memiliki jiwa yang mati,
sama seperti sebelumnya. Para malaikat berlarian berputar-putar, membombardir area tersebut. Mereka sama sekali tidak dapat melihat kelompok itu. Formasi susunan yang saya bangun selama setengah hari bukanlah sesuatu yang dapat mereka hancurkan. Kecuali jika Dewa Kaisar bertindak, hehe. Dandan mencibir, merasa sangat bangga. Lakukan. Ling Yuwei mengeluarkan busur Raja Elf yang berlumuran darah dan menuangkan kekuatan surgawinya ke dalamnya. Sebuah anak panah pun terbentuk. Asyik, sebuah anak panah yang mengerikan menembus udara menuju para malaikat. Anak panah itu diarahkan ke malaikat bersayap 8 kaisar surgawi tingkat keempat. Saat anak panah itu mendekat, malaikat bersayap 8 itu tampaknya tidak merasakan apapun. Anak panah itu melesat ke arah formasi. Baru setelah berjarak 1 meter dari dahi malaikat, dia merasakan adanya bahaya. Namun, jarak 1 meter terlalu pendek untuk anak panah Ling Yuwei. Begitu pendeknya sehingga waktu yang dibutuhkan tidak berarti apa-apa. Bahkan jika dia ingin memblokirnya, sudah terlambat. Aduh, dahi sang malaikat tertusuk anak panah dan ia pun mati di tempat. Hati-hati, ada penyergapan. Malaikat lainnya meraung. Aduh, saat berikutnya, anak panah lain ditembakkan, dan malaikat lain terbunuh. Ling Yuwei melepaskan 2 anak panah berturut-turut, kemudian yang ketiga. Anak panah ini ditembakkan ke Rafael. Namun, Rafael bukanlah malaikat biasa. Indra perasanya sangat tajam. Ia dapat merasakan anak panah itu saat jaraknya 100 meter. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 100 meter sangat singkat, tetapi memberi Rafael waktu untuk bereaksi. Dia terus-menerus memegang pedang malaikat di tangannya, dan tanpa sadar memegangnya di depannya. Dentang, anak panah itu mengenai pedang malaikat, menyebabkan getaran hebat. Tubuh Lafei tak kuasa menahan diri untuk mundur. Ia ditangkap oleh cakar tajam roh batu, dan tubuhnya hampir terpotong. Ah, Mu Yun, jika kamu memiliki kemampuan untuk bertarung secara adil, apa kemampuanmu untuk bersembunyi di luar formasi dan melancarkan serangan diam-diam? Rafael berteriak, jika kau ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang Rafael. Lafeide segera berbalik dan melihat sebuah sosok. Sosok ini tentu saja Lu Ming. Lu Ming memegang tongkat mistis es di tangannya dan menatap Lafeide dengan dingin. Dia sama sekali tidak terlihat terluka. Auranya sedang berada di puncaknya. Mu Yun, mati. Saat melihat Lu Ming, niat membunuh yang dingin meledak dari mata Lafeide. Pedang malaikat bersinar dan dia menebas Lu Ming. Lu Ming sama sekali tidak takut. Dia mengayunkan tongkat es misterius dan melemparkannya ke arah Lafeide. Dengan bunyi dentang, kedua serangan itu bertabrakan. Kemudian, tubuh Lafeide bergetar hebat dan dia terus mundur. Darah menyembur dari mulutnya. Dia hampir tidak bisa memegang pedang malaikat itu. Setelah menjadi prajurit surgawi, Rafael juga memasuki menara keberuntungan, dan kultivasinya juga meningkat 1 tingkat, mencapai tingkat kelima Kaisar Surgawi. Namun, kultivasi Lu Ming berada di alam Kaisar Surgawi tingkat ketiga, hanya 2 tingkat lebih rendah darinya. Dengan kekuatan tempur Lu Ming, bahkan tanpa menggunakan senjata pamungkas, ia sudah berada di atas rata-rata dalam hal kekuatan tempur sebenarnya. Setelah mereka berdua menggunakan senjata pamungkas mereka, kekuatan tempur Lu Ming menghancurkan Lafeide. Lafeide, kaulah yang mengirim para Dark Soul untuk membunuhku, kan? Aku punya kabar buruk untukmu. Semua Dark Soul telah mati di tanganku. Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka untuk menemani mereka. Lu Ming berkata dengan dingin dan tongkat mistik es itu terlempar keluar lagi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4058 Bahasa Indonesia. Bab 4058, Memusnahkan Ras Malaikat. Batang es misterius itu membawa hawa dingin yang mengerikan dan kekuatan yang dahsyat saat menekan Lafeide. Kekuatan mengerikan itu membuat wajah Lafeide berubah sangat buruk. Selamatkan aku, selamatkan aku. Rafael berteriak ketakutan. Mu Yun, kau sedang mencari kematian. Berani sekali kau membunuh. Para malaikat kuat lainnya di sekitarnya meraung dan menyerang Lu Ming. Semua jenis pedang suci cahaya suci ditebaskan ke arah Lu Ming. Akan tetapi,
Lu Ming tidak menghindar atau menghindarinya seolah-olah dia tidak melihatnya. Itu karena dia telah mengaktifkan baju zirah prajurit surgawi kelas 2 dan perisai ringan menutupinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan para malaikat itu mengenai perisai cahaya, menghasilkan ledakan dahsyat. Namun, mereka tidak dapat menembus pertahanan Lu Ming. Senjata dan baju zirah surgawi tingkat 2 dapat menahan serangan berkekuatan penuh dari Dewa Kaisar tingkat pertama. Bagaimana para jenius dari ras malaikat ini dapat menghancurkannya? Lu Ming menenangkan diri dan terus membombardir Lafayette dengan tongkat es misterius. Rafael meraung, tubuhnya dipenuhi cahaya suci dan membara, dia mengerahkan segenap tenaganya. Namun, dia baru saja terluka parah oleh serangan Lu Ming. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana dia bisa menangkis serangan penuh Lu Ming? Ledakan. Saat batang es misterius itu menekan ke bawah, cahaya suci di tubuhnya meledak, dan pedang malaikat di tangannya terlempar keluar. Dia mengeluarkan teriakan yang mengerikan saat tubuhnya tercabik-cabik, dan tubuh serta jiwanya hancur. Malaikat bersayap 10 dibunuh oleh Lu Ming dan cincin penyimpanannya ada di tangan Lu Ming. Suara mendesing. Sementara Lu Ming bergerak, Ling Yue juga tidak tinggal diam. Dia terus menarik busur Raja Elfnya yang berlumuran darah. Anak panah itu menembus udara dan membunuh seorang malaikat. Mu Yun, Ling Yue, beraninya kalian membunuh kami. Klan malaikat tidak akan beristirahat sampai kalian mati. Sekalipun kau melarikan diri sampai ke ujung bumi, kau tetap akan mati. Para anggota ras malaikat bersorak. Beberapa dari mereka ingin mengeluarkan jade dewa mimpi untuk menyebarkan berita itu. Akan tetapi, Lu Ming tidak mengizinkan mereka mewujudkan keinginan mereka. Lu Ming mengeluarkan manik-manik angin yang ganas. Angin yang ganas bersiul dan menyapu, menyelimuti para malaikat. Pada saat yang sama, Dan juga menggunakan susunan ilusi dengan sekuat tenaga. Roh-roh yang mati terus menerkam ras malaikat, membuat mereka tidak mungkin menggunakan giok dewa mimpi untuk mengirim pesan. Jeritan menyedihkan terdengar dan terdengar. Beberapa malaikat dengan basis kultivasi yang lebih lemah dibunuh oleh Lu Ming dan Ling Yue satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya 3 dari 20 jenius ras malaikat yang tersisa. Ketiganya adalah malaikat yang paling kuat. Salah satunya adalah Salen, sementara 2 lainnya juga malaikat bersayap 10 yang sangat kuat. Ketiganya memiliki mata merah saat mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Melihat kekuatan Sarah, Lu Ming jelas bukan tandingannya. Lagi pula, kultivasinya terlalu kuat. Dia telah mencapai tingkat ke-7 alam kaisar surgawi dan dia menguasai senjata pembunuh yang hebat. Namun, dia telah terluka parah oleh formasi pembunuh dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya dan belum pulih. Oleh karena itu, Lu Ming sama sekali tidak takut padanya. Ledakan. Lu Ming memegang tongkat sihir es dan bertukar pukulan dengan Sarah. Keduanya mundur pada saat yang sama. Kau ingin membunuhku? Tidak mungkin. Tunggu saja pembalasan dendam gila dari ras malaikatku. Sarah meraung, wajahnya garang. Namun, yang menyambutnya adalah anak panah dari Ling Yue. Lu Ming menggunakan teknik angin surgawi untuk menarik energi dalam mutiara badai dan menyelimuti 2 jenius lainnya dari ras malaikat. Dia terus mengepung mereka dan membunuh mereka. Pada saat yang sama, Dan mengendalikan formasi ilusi dengan sekuat tenaga untuk menyerang kedua malaikat itu. Untuk sementara waktu, 2 anggota ras malaikat terjebak sementara Lu Ming dan Ling Yue menyerang Sarah dengan sekuat tenaga. Sarah belum pulih dari luka seriusnya dan kekuatannya yang tersisa hampir sama seperti saat Lu Ming mengaktifkan tongkat es mistis. Dengan Ling Yue, dia sama sekali tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, energi baju zirah surgawi tingkat 2 yang dikenakannya, yang telah habis dalam pertempuran melawan iblis jahat, secara otomatis tersimpan dan tersembunyi di dalam tubuhnya, sehingga tidak dapat digunakan sama sekali. Setelah menahan beberapa gerakan, tubuhnya diserbu oleh dinginnya tongkat es misterius itu. Tubuhnya diselimuti lapisan es. Dinginnya yang mengerikan itu tampaknya telah membekukan darah di tubuhnya. Auranya menjadi semakin lemah, dan kekuatannya menjadi semakin hampa. Aduh! Setelah 2 gerakan berikutnya,
anak panah Ling Yue akhirnya mengenai dia, menembus dadanya dan menciptakan lubang besar. Sarah meraung liar. Dia belum mati. Tubuhnya memancarkan cahaya suci yang menusuk dan dia melolong dengan liar. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri dan mati bersama Luming. Namun, Luming menekan dengan tongkat es misterius dan hawa dingin yang mengerikan langsung membekukannya. Kemudian, kekuatan dahsyat menghantamnya. Sarah tewas sebelum sempat berteriak. Meskipun dua jenius yang tersisa dari ras malaikat cukup kuat, hasilnya sudah ditentukan. Di bawah serangan gabungan Luming dan yang lainnya, mereka dengan cepat terbunuh. Sejak saat itu, semua pasukan malaikat telah gugur. Beberapa tewas di tangan iblis jahat, sementara sisanya tewas di tangan Luming dan yang lainnya. Keadaannya sangat menyedihkan dan mereka telah menderita kerugian besar. Mereka adalah para jenius teratas dari ras malaikat, dan ada 4 malaikat bersayap 10. Malaikat bersayap 10 sangat langka, bahkan di antara klan malaikat yang besar. Masing-masing dari mereka adalah jenius terbaik. Di masa depan, ketika mereka dewasa, mereka bisa menjadi andalan klan malaikat. Faktanya, sebagian besar kekuatan inti ras malaikat adalah malaikat bersayap 10. Lagi pula, malaikat bersayap 12 merupakan kelompok minoritas dari kelompok minoritas. Kalau para petinggi ras malaikat tahu tentang ini, mereka mungkin akan sangat marah sampai hati mereka sakit. Angel, ini bunga. Kalau kau terus mengincarku, aku akan membuatmu menderita kerugian yang lebih besar. Mata Luming bersinar dengan kilatan dingin. Mereka menyingkirkan semua cincin penyimpanan milik ras malaikat dan kemudian membakar tubuh prodigi milik ras malaikat menjadi abu. Mereka meninggalkan tempat itu dan kembali ke dasar danau. Mereka mengeluarkan cincin penyimpanan dan mulai menghitung. Haha, aku kaya. Setelah menghitung, Dandan menyeringai. Harta karun lainnya tidak banyak, namun darah spiritual iblis merupakan hal yang paling penting. Ada sejumlah besar darah roh iblis di cincin interspasial ras malaikat. Mungkin tidak jauh lebih kecil dari gabungan kekuatan Luming dan yang lainnya. Meskipun hampir setengah dari malaikat telah tewas dalam pertempuran sebelumnya dengan iblis jahat, setengah dari mereka memiliki kultivasi yang relatif rendah. Para malaikat ini tidak memiliki banyak darah roh iblis jahat. Darah roh iblis dibawa oleh para malaikat dengan kultivasi dan kekuatan tempur yang lebih tinggi, seperti Sarah, Lavide, dan lainnya. Ini panen yang besar. Perjalanan ke Pulau Bintang Iblis ini penuh dengan liku-liku, dan anggota tim lainnya telah tewas dalam pertempuran. Namun, jumlah darah roh iblis yang mereka peroleh juga sangat mencengangkan. Bahkan lebih banyak dari jumlah yang mereka peroleh di 8 jajaran Gunung Ular. Ada banyak darah roh iblis Kaisar Dewa tingkat 9, dan bahkan ada lebih banyak darah roh iblis Kaisar Dewa tingkat 8 dan 7. Pasti akan mengejutkan jika menukarnya dengan poin prestasi. Itu pasti akan jauh di atas poin prestasi yang telah mereka peroleh dalam penilaian sebelumnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4059 Bahasa Indonesia. Bab 4059, Kaisar Iblis yang terluka. Mereka bertiga menyimpan darah roh iblis jahat dan berencana untuk membaginya secara merata ketika mereka kembali ke kota nantian. Setelah berpisah, mereka bertiga meninggalkan tempat itu dan terus mengintai dan membunuh setan jahat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan ini, mereka bertiga tidak memperoleh banyak keuntungan. Lagi pula, mereka tidak memiliki formasi pertempuran, jadi mereka hanya bisa membunuh iblis yang sendirian atau dalam jumlah kecil. Akan tetapi, jumlah setan yang mereka temui selama kurun waktu ini semakin berkurang. Luming dan yang lainnya memperkirakan bahwa Istana Surgawi memiliki keunggulan dan membunuh sebagian besar iblis. Selain itu, diperkirakan bahwa iblis yang tersisa telah mundur ke kedalaman Pulau Bintang Iblis. Luming dan dua lainnya tidak berniat pergi ke kedalaman Pulau Bintang Iblis untuk berpartisipasi dalam perang besar di sana. Sekarang setelah mereka kehilangan formasi tempurnya, jika mereka berhadapan dengan sejumlah besar setan jahat atau setan jahat tingkat tirk surgawi, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka bisa mati. Ketiganya berencana untuk tinggal di Pulau Bintang Iblis selama beberapa hari lagi. Jika mereka masih tidak menemukan apapun,
mereka akan kembali ke kota nantian. Pada hari ini, mereka bergerak maju di dasar danau. Tiba-tiba, Dandan berhenti dan berkata, ada reaksi ki iblis puluhan ribu mil di depan. Namun, tampaknya sangat lemah. Dandan telah menyiapkan suatu susunan untuk mendeteksi setan jahat di sekitarnya. Ada berapa banyak setan? Lu Ming bertanya. Aku tidak yakin. Itu terhalang oleh lapisan ki iblis itu, tetapi ki iblis itu lemah. Kultivasi iblis jahat itu seharusnya tidak kuat. Kata Dandan. Kalau begitu, mari kita pergi melihatnya. Kata Lu Ming. Seketika, mereka bertiga menuju ke arah yang ditunjukkan. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah gua di dasar danau. Ki iblis itu berasal dari gua tersebut. Namun, dia merasakan ki iblisnya tidak terlalu padat. Memang ada setan. Aku tidak menyangka akan ada setan yang bersembunyi di gua ini. Sepertinya setan itu bersembunyi dari kejaran para ahli istana surgawi. Kata Lu Ming. Tidak bagus, cepat mundur. Ini adalah iblis tingkat kaisar. Tiba-tiba suara tulang terdengar. Apa? Iblis setingkat kaisar iblis. Hati Lu Ming bergetar. Mundur. Lu Ming meraung. Hehehe, sudah terlambat untuk mundur sekarang. Suara dingin terdengar dari dalam gua. Kemudian, ki iblis yang ganas keluar dari gua dan menyapu Lu Ming dan dua orang lainnya seperti badai. Itu kuat dan mengerikan. Blokir itu. Lu Ming meraung. Namun, ki iblis itu terlalu cepat, dan mereka tidak siap menghadapinya. Sudah terlambat bagi mereka untuk mengeluarkan senjata pembunuh mereka. Karena tergesa-gesa, mereka hanya bisa mengaktifkan baju zirah surgawi mereka untuk menahannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa ledakan beruntun, Lu Ming dan dua orang lainnya terpental. Lu Ming masih baik-baik saja. Dia memiliki baju besi prajurit surgawi kelas 2 yang sepenuhnya menghalangi kekuatan ini. Ling Yuwei dan Dandan, di sisi lain, tampak pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Hah, Lu Ming agak terkejut. Ini karena kekuatan serangan ini jauh lebih lemah dari yang dibayangkannya. Bukankah Bond Demon mengatakan bahwa ada iblis tingkat kaisar iblis di dalam gua? Serangan iblis tingkat kaisar iblis tidak mungkin begitu lemah, jadi wajar saja jika dia bisa menangkisnya. Namun, Ling Yuwei dan Dandan jelas tidak bisa menangkisnya. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Tapi sekarang, Dandan dan Ling Yuwei hanya terluka ringan. Ini agak aneh. Apakah ini kekuatan kaisar iblis? Ketiga bocah kecil dari istana surgawi itu cukup kuat, bukan? Suara kebingungan terdengar dari dalam gua. Kemudian, bayangan hitam melintas dan sosok tinggi dan kekar muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya. Dia juga seorang iblis, tetapi dia lebih kekar. Ki iblis di sekelilingnya sangat padat, dan tekanan yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Kaisar Iblis. Ini jelas merupakan tekanan dari Kaisar Iblis, karena mereka bertiga pernah merasakan tekanan dari Kaisar Iblis sebelumnya. Kaisar Iblis itu juga telah menghancurkan formasi pertempuran ras malaikat, yang sangat mirip dengan tekanan Kaisar Iblis di depan mereka. Namun, aura iblis ini sangat lemah. Hal ini terjadi karena ada lubang di hatinya. Cahaya keemasan terus-menerus menggerogoti tubuh iblis itu. Itulah cahaya Buddha. Mereka bertiga mengenalinya sekilas. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa serangan iblis itu tidak begitu kuat. Itu karena iblis itu terluka parah oleh seorang ahli dari ras Buddha. Jelaslah bahwa setan itu bersembunyi di dalam gua untuk memulihkan diri dan telah ditemukan. Mata iblis itu sebesar lonceng tembaga. Ia menatap Lu Ming dan dua orang lainnya, matanya bergerak cepat ke sana kemari. Ada ekspresi keserakahan di matanya saat ia meraung, jenius yang tak tertandingi. 3 jenius tak tertandingi dari istana surgawi. Mereka pasti akan menjadi suplemen yang hebat. Jika aku memakanmu, lukaku akan sembuh dengan cepat, dan kultivasiku bahkan akan meningkat. Hahaha. Membakar, rakus. Mata iblis itu menyala karena keserakahan. Meskipun dia tidak berhasil membunuh Lu Ming dan dua orang lainnya dengan jurus itu, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Ini membuktikan bahwa Lu Ming dan dua orang lainnya adalah jenius yang tak tertandingi. Selama dia memakan Lu Ming dan yang lainnya,
itu akan sangat bermanfaat baginya. Di sisi lain, kultivasi Luming dan dua orang lainnya hanya setinggi itu. Seberapa kuat mereka? Meskipun dia terluka parah, dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, ki iblis dalam tubuhnya meledak dengan liar. Tubuh iblisnya yang kekar menerkam ke arah Luming dan dua lainnya. Penguasa iblis merobek kekosongan dan meraih Luming dan dua lainnya. Meskipun iblis ini terluka parah, kekuatan serangannya masih sangat mengejutkan. Tanpa ragu, Luming mengeluarkan tongkat es mistik. Semua energi terlarang di tubuhnya mengalir ke tongkat es mistik dan dia meledakkannya. Pada saat yang sama, Ling Yue mengeluarkan busur Raja Peri yang berlumuran darah dan menembakkan anak panah sekuat tenaganya. Pada saat ini, Dandan juga menyerang dengan sekuat tenaga. Sejumlah besar simbol muncul dari tubuhnya, dan ruang di antara alisnya bersinar. Bayangan sebuah kata samar-samar muncul. Itu adalah kata pembentukan. Bayangan kata itu berkelebat dan menghilang. Lebih banyak simbol keluar dari tubuh Dandan, membentuk pertempuran besar. Seekor kura-kura besar muncul, mengeluarkan raungan seperti naga dan menerkam ke arah iblis jahat itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar 3 kali gemuruh hebat. Kekuatannya meluap dan ki iblis membumbung tinggi ke langit. Kemudian, sesosok tubuh terdorong mundur dengan keras dan menghantam sebuah batu besar di dasar danau. Batu besar itu meledak dan ribuan ombak muncul di danau. Sosok yang mundur adalah Kaisar Iblis. Hal ini membuat Luming, Ling Yue, dan Dandan sedikit tercengang. Begitu lemah. Apakah ini masih seorang ahli tingkat Kaisar Iblis? Mereka sangat gugup dan menyerang dengan sekuat tenaga, takut tidak akan mampu menahan iblis jahat alam Kaisar Iblis ini. Mereka tidak menyangka bahwa iblis jahat alam Kaisar Iblis ini akan terlempar hanya dengan satu gerakan. Iblis ini terluka parah. Sebuah pikiran terlintas di benak Luming dan dua orang lainnya. Mereka pernah melihat serangan iblis jahat dari alam Kaisar Iblis sebelumnya, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Satu gerakan saja sudah cukup untuk menghancurkan formasi pertempuran dari Istana Surgawi, dan itu jauh dari kekuatan mereka saat ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 4060 Bahasa Indonesia. Bab 4060, Kaisar Iblis berusaha sekuat tenaga. Faktanya, Luming dan dua orang lainnya bukan satu-satunya yang tercengang. Eksistensi tingkat Kaisar Iblis juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ketiga orang kecil dari Istana Surgawi itu tampak begitu lemah, tetapi bagaimana kekuatan tempur mereka bisa begitu kuat? Dia sadar akan beratnya luka-lukanya, tetapi dia adalah Kaisar Iblis. Bahkan jika dia terluka parah, membunuh Kaisar Surgawi tingkat 9 akan semudah mengambil sesuatu dari sakunya. Akan tetapi, setelah bertukar pukulan dengan Luming dan dua orang lainnya, dia terpental. Bagaimana ini mungkin? Otaknya tidak bisa mencernanya. Namun, Luming dan dua orang lainnya sudah bereaksi. Jadi dia orang lemah yang tampan tapi tidak berguna. Haha, sudah terlambat untuk membunuhnya. Dandan tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap, dia membentuk formasi serangan lain dan membentuk kura-kura besar. Ini adalah sosok kura-kura Dewa Dunia. Sosok itu sangat besar dan menekan iblis tingkat Kaisar Iblis. Asyik, Ling Yue menarik tali busur lagi, lalu anak panah pun melesat keluar. Luming mengayunkan tongkat mistik es dan menekannya ke pihak lain. Benar, mereka mulai bergerak. Mereka ingin membantai iblis tingkat Kaisar Iblis ini. Darah roh seorang Kaisar Iblis pasti dapat ditukar dengan sejumlah besar poin prestasi, yang mana bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang Kaisar Iblis yang suci. Tidak mudah bagi mereka untuk menghadapi Kaisar Iblis yang setengah mati, jadi bagaimana mungkin mereka bisa melewatkannya. Serangan ketiganya sungguh dahsyat dan tak tertandingi, dan akhirnya membangunkan iblis alam Kaisar. Dalam sekejap, paru-parunya hampir meledak karena marah. Beberapa kaisar dewa tingkat rendah sebenarnya ingin membunuhnya terlebih dahulu. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika seorang kaisar dewa berani menyerangnya, dia setidaknya adalah seorang kaisar dewa jenius tak tertandingi tingkat ke-9. Namun, kultivasi Luming dan yang lainnya hanya berada di tingkat keempat alam Kaisar Surgawi.
Mereka masih jauh dari alam kaisar surgawi. Dia meraung dan ki iblisnya meledak. Pedang iblis muncul di tangannya dan dia menebas 3 kali berturut-turut. 3 bayangan pedang muncul dan bertabrakan dengan serangan Luming dan yang lainnya. Terdengar ledakan dahsyat, dan 3 bayangan bilah iblis runtuh. Iblis jahat alam kaisar iblis sekali lagi terlempar, menghantam sejumlah besar batu besar. Ia memuntahkan beberapa suap darah, dan luka-lukanya menjadi lebih serius. Cahaya sang Buddha di dalam lubang dadanya bersinar terang dan memperburuk luka-luka sang iblis. Kali kedua mereka mengusir dan bahkan melukai iblis itu, Luming dan yang lainnya menjadi lebih percaya diri. Tampaknya setan jahat ini benar-benar sebuah anak panah yang sudah hampir habis terbangnya. Aku akan menghalanginya dari depan. Yue, gunakan busur dan anak panahmu. Dan, jangan gunakan seluruh kekuatanmu untuk membentuk formasi, buatlah formasi pembunuh. Luming mengirim pesan telepati kepada Ling Yue dan Dandan. Kemudian, dia terbang dan menyerang dengan tongkat es misterius itu. Pada saat yang sama, mutiara angin kencang muncul di tangan kirinya. Angin kencang yang dahsyat keluar dan menyerbu ke arah iblis jahat alam kaisar iblis. Kaisar iblis meraung dan menahan luka-lukanya. Dia terus mengayunkan pedang iblisnya ke arah Luming, beradu dengan angin kencang dan tongkat es misterius. Ledakan, dentang, keduanya saling bertukar pukulan. Tubuh Luming bergetar hebat. Tongkat mistik es di tangannya bergetar tanpa henti dan dia mundur beberapa langkah. Bagaimanapun, itu adalah iblis jahat di alam kaisar iblis. Meskipun terluka parah, kekuatannya masih mengejutkan. Luming sendirian dan masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Begitu Luming mundur, kaisar iblis ingin menyerang ke depan dan membunuh Luming. Namun, Ling Yue melepaskan anak panah ke arahnya. Iblis itu tidak punya pilihan selain menangkis anak panah itu dan tidak punya waktu untuk menghadapi Luming. Adapun Dandan, dia mulai membentuk formasi dengan seluruh kekuatannya. Brengsek, iblis jahat dari alam kaisar iblis meraung di dalam hatinya, amarahnya membumbung tinggi ke langit. Kalian kecil, tunggu saja. Iblis meraung marah dan mencoba melarikan diri. Sungguh penghinaan besar karena dipaksa melarikan diri oleh beberapa penguasa dewa tingkat rendah. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia merasa bahwa jika dia terus tinggal, dia mungkin benar-benar akan dihabisi oleh Luming dan 2 lainnya. Namun, Luming tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Luming memegang tongkat mistis es dan menyerang dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, angin kencang di mutiara angin yang ganas terus-menerus ditarik keluar seolah-olah bebas. Angin kencang membentuk beberapa tornado yang mengelilingi iblis Tirk dan menyerangnya terus-menerus. Ditambah dengan serangan Luming, tidak mudah bagi iblis itu untuk mundur. Bahkan jika dia bisa mundur, dia akan diserang oleh Luming dan luka-lukanya akan lebih serius. Dia harus membayar harganya. Bocah, karena kau mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Setan itu meraung. Matanya ganas dan memperlihatkan ekspresi gila. Tubuhnya mulai bergerak, dan duri-duri tulang berwarna merah terang mencuat dari dagingnya. Auranya menjadi lebih ganas. Dia menerkam Luming dan mengayunkan pedang iblisnya ke arahnya. Dentang. Pedang iblis itu bertabrakan dengan tongkat es misterius itu lagi. Tongkat es misterius itu bergetar dan terbanting ke satu sisi. Pedang iblis itu terus menebas Luming. Luming tidak mundur. Jika dia mundur, pihak lain akan menemukan celah untuk melarikan diri. Luming tidak menghindar maupun mundur, membiarkan pedang iblis itu memotong tubuhnya. Asyik, baju zirah prajurit surgawi kelas 2 itu terus bergetar, namun tidak rusak. Bagaimanapun, kekuatan tempur pihak lain tidak kalah dengan puncaknya. Dia sama sekali tidak bisa menembus baju besi prajurit surgawi kelas 2. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau halangi. Bunuh, bunuh, bunuh. Iblis jahat di alam kaisar iblis meraung gila-gilaan, dan auranya malah meningkat sedikit. Jelas, dia sudah habis-habisan dan menggunakan semacam metode yang nekat. Secara umum, metode nekat seperti itu akan berakibat fatal, tetapi dia tidak peduli sekarang. Dia memegang pisau iblis di satu tangan dan cakar iblis di tangan lainnya. Dia menyerang dengan liar, membombardir Luming.
Dalam sekejap, setidaknya ada selusin serangan yang mendarat di tubuh Luming. Namun, semuanya diblokir oleh baju besi prajurit surgawi kelas 2. Sementara itu, Ling Yuwei juga melancarkan serangan, tetapi dihalangi oleh iblis. Serangan terus-menerus telah menghabiskan banyak energi, meskipun itu adalah armor surgawi kelas 2. Cahaya yang terbentuknya meredup. Namun, Luming masih tidak mundur. Membunuh. Luming mengeluarkan desisan panjang. Dari mutiara angin yang ganas, angin kencang bersiul dan menyapu ke arah iblis jahat. Pada saat yang sama, ia menyerang dengan tongkat mistik es lagi. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan. Kaisar Iblis meraung. Ia mengabaikan pertahanannya dan terus menyerang Luming. Dalam sekejap mata, selusin serangan lainnya mendarat di baju zirah prajurit surgawi kelas 2. Dengan suara keras, energi pada baju zirah prajurit surgawi kelas 2 itu akhirnya habis, dan perisai cahaya itu meledak. Namun, pada saat yang sama, serangan Luming juga mendarat pada iblis itu. Meskipun iblis jahat ini berada di alam kaisar iblis dan memiliki tubuh yang sangat keras dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, ia tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan Luming. Luka-luka muncul di tubuhnya dan salah satu sayapnya hancur oleh tongkat es misterius itu. Iblis jahat dari alam kaisar iblis memuntahkan beberapa suap darah lagi. Namun, tatapan matanya tampak sangat tajam saat dia meraung, "Pergilah ke neraka." Beberapa duri tulang merah terang di tubuhnya meninggalkan tubuhnya dan menusuk ke arah Luming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dia telah menunggu kesempatan ini untuk menerobos pertahanan baju besi Luming dan membunuhnya dalam satu gerakan.